Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Ismail. Saya dari jurusan Sosiologi Agama semester 1. Nah, jadi pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan materi atau yang saya pahami dalam mata kuliah Metodologi Studi Islam atau yang disingkat dengan MSI. Nah, jadi pada metodologi studi Islam ini, yang pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah apa itu metodologi. Nah, jadi metodologi itu yaitu mempunyai arti ilmu berupa cara atau jalan dalam memahami sesuatu. Jadi metodologi mengandung unsur-unsur. Jadi metodologi ini mengandung unsur-unsur, diantaranya yaitu ada 4 unsur. Yang pertama adalah pengkajian, yang kedua adalah penggambaran, yang ketiga penjelasan, dan yang keempat atau yang terakhir adalah pembenaran. Jadi untuk istilah Islam berasal dari bahasa Arab, dari kata saliman dan aslama. Nah, salima mengandung arti selamat, sedangkan aslama juga mengandung arti kepatuhan atau ketundukan dan berserah diri kepada ajaran Islam, disebut muslim dan akan selamat dunia akhirat, insyaallah, amin. Secara istilah, Islam adalah nama sebuah agama samawi yang disampaikan melalui para rasul Allah, khususnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menjadi pedoman hidup manusia. Kemudian tujuan dan fungsi metodologi studi Islam ini adalah studi Islam di perguruan tinggi adalah untuk memberikan alat berpikir kepada mahasiswa dalam mempelajari Islamic Studies guna mendapatkan hasil kajian yang sistematis. Perbedaan pengkajian dan pengajian adalah, jadi saya ulangi, perbedaan pengkajian dan pengajian itu adalah terletak pada metodenya. Jika di pengkajian itu hanya membahas sebuah topik ilmu Islam, maka pengkajian Islam di perguruan tinggi menggunakan metode yang ilmiah. Fungsi pengkajian Islam di perguruan tinggi menggunakan metode yang ilmiah, keyakinan tersendiri atas pemikiran pribadinya yang berdasar atas kajian ilmu. Studi Islam ini di Indonesia, ya. Jadi kita sekarang membahas studi Islam di Indonesia, sampai kenapa ada studi Islam di Indonesia. Nah, jadi perkembangan studi Islam di Indonesia ini dapat dilihat dari perkembangan lembaga pendidikan, mulai dari sistem pendidikan langgar, sistem pesantren, sistem pendidikan di kerajaan-kerajaan Islam, hingga munculnya sistem kelas. Perguruan tinggi Islam di Indonesia seperti STAIN, IAIN, dan UIN dapat dijadikan rujukan bagi pengembangan studi Islam. Munculnya gagasan pendirian perguruan tinggi Islam seperti UIN, IAIN, STAIN tidak terlepas dari tidak terlepas dari kesadaran kaum muslim yang dilatar belakangi berbagai faktor. Pertama, untuk mengakomodasi kalangan yang tidak memiliki kesempatan melanjutkan ke Timur Tengah. Kemudian yang kedua, keinginan untuk mewujudkan lembaga pendidikan Islam sebagai kelanjutan pesantren dan madrasah. Jadi
Sekian dulu dari saya penjelasan tentang metodologi studi Islam ini. Jadi apabila ada kesalahan kata, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.